Selamat siang, semuanya. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang benar-benar istimewa. Bisakah Anda percaya, jika saya katakan bahwa seorang wanita yang dulu mengejar kawanan domba di padang luas Australia kini menjalani hari-harinya sebagai seorang komuter di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta? Wanita yang tumbuh di antara selimut wol itu kini merasakan kebahagiaan sambil duduk lesehan di atas tikar, menyeruput soto ayam hangat. Awal dari semua perubahan itu adalah secarik catatan kecil yang ditinggalkan oleh seorang pemuda dari Indonesia. Perjalanan dari Australia ke Indonesia ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah kisah mengharukan yang sepenuhnya mengubah kehidupan seseorang. Melalui cerita ini, saya harap Anda akan merasakan bahwa perbedaan budaya justru dapat melahirkan cinta dan pemahaman yang lebih dalam. Maukah Anda bergabung dalam perjalanan istimewa ini? Mari kita mulai sekarang. Pagi di Queensland, Australia, selalu dimulai bersama sinar matahari. Saat cahaya keemasan mentari menyinari bulu-bulu putih domba, terbentanglah pemandangan indah laksana negeri dongeng. Saya adalah Ria, lahir dan besar di sana. Tumbuh di peternakan domba ayah saya yang luas, saya berlari-larian bersama domba-domba dan dibesarkan dengan bebas dalam dekapan alam. Ria, kamu kesiangan lagi. Domba-domba sudah menunggumu. Saat terbangun oleh suara lantang ayah, padang rumput yang terhampar tak berujung terlihat di luar jendela. Kehidupan di pedesaan Australia memang monoton, tetapi damai. Pagi hari saya bangun untuk memberi makan domba, dan terkadang mengendarai traktor berkeliling padang rumput untuk bekerja. Di akhir pekan, sesekali saya pergi ke pusat kota Brisbane untuk berbelanja atau bertemu teman-teman, tetapi sebagian besar waktu saya dihabiskan di peternakan. Saya selalu bermimpi suatu saat akan meninggalkan tempat ini dan melihat dunia yang lebih luas. Jalanan yang ramai dengan gedung dan manusia, tempat di mana berbagai budaya dan bahasa hidup berdampingan. Itulah mengapa saya memutuskan untuk mengambil jurusan perdagangan internasional di sebuah universitas di Brisbane. Kerinduan akan kehidupan kota telah membawa saya ke sana. Kehidupan universitas membuka dunia baru bagi saya. Saya berinteraksi dengan mahasiswa internasional dari berbagai negara dan belajar tentang budaya dari seluruh dunia. Di antara semua itu, Asia, terutama negara bernama Indonesia, bagi saya hanyalah sebuah tempat yang jauh dan asing. Saya pernah mendengar tentang perusahaan seperti Indofood atau maskapai Garuda Indonesia, tetapi saya hampir tidak tahu apa-apa tentang budaya atau masyarakatnya. Seperti apa sih Indonesia itu? Ketika seorang teman bertanya, saya hanya bisa mengangkat bahu. Negara yang terkenal dengan rendang dan punya banyak pulau. Itulah yang saya tahu. Setiap liburan, saya selalu kembali ke peternakan ayah. Saya ingin menerapkan pengetahuan yang saya pelajari di universitas ke dalam perdagangan nyata, tetapi kenyataannya, saya masih merawat domba dan membantu pekerjaan peternakan. Meski begitu, saya tidak mengeluh. Kenangan tumbuh besar di tengah padang rumput hijau, langit biru, dan kawanan domba adalah harta tak ternilai dalam hidup saya. Ria, tahun ini ayah memutuskan untuk mempekerjakan satu orang asing melalui program Working Holiday. Kamu sibuk dan tidak bisa banyak membantu di peternakan, jadi kita butuh lebih banyak tenaga. Saya hanya mengangguk mendengar kata-kata ayah. Setiap tahun, banyak anak muda dari Eropa dan Asia datang ke Australia dengan program Working Holiday. Mereka biasanya bekerja selama beberapa bulan untuk menabung, lalu pergi berwisata keliling Australia. Bagi saya itu hanyalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Hari itu adalah hari musim panas Australia yang panas seperti biasanya. Keringat bercucuran sejak pagi, dan saya sedang memberi minum domba-domba. Saat itu saya melihat ayah datang membawa seseorang. Ria, kemari. Perkenalkan, ini Bagus dari Indonesia, dia akan bekerja di peternakan kita. Saat pertama kali melihatnya, Bagus tampak rapi meskipun berada di bawah terik matahari Australia. Rambut hitam, kulit sawo matang, dan tatapan matanya yang teduh meninggalkan kesan mendalam. Bahasa Inggrisnya terbata-bata, tetapi caranya menyapa dengan sopan terasa begitu menyegarkan. Selamat siang. Nama saya Bagus. Senang bertemu dengan Anda. Mendengar aksennya yang khas, tanpa sadar saya tersenyum. Itulah pertemuan pertama kami. Dan saat itu, saya sama sekali tidak membayangkan bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Sekitar seminggu telah berlalu sejak Bagus datang ke peternakan kami. Sosoknya yang tekun merawat domba sejak pagi buta menarik perhatian saya. Berbeda dengan anak-anak muda Working Holiday lainnya, Bagus selalu bangun lebih awal dan bekerja dalam diam. Awalnya, komunikasi tidak mudah karena kendala bahasa, tetapi dia beradaptasi dengan pekerjaan peternakan secara mengejutkan cepat. Sepertinya domba-domba sangat menyukai Bagus, kata ayah sambil tertawa. Biasanya domba waspada terhadap orang asing, tapi mereka langsung akrab dengan Bagus. Mendengar itu, saya pun ikut tersenyum. Saya selalu berpikir bahwa domba sangat jujur dan bisa langsung merasakan ketulusan seseorang. Sikap Bagus yang pendiam dan tulus sepertinya tersampaikan juga kepada domba-domba itu. Suatu sore, saya sedang menyiapkan makan malam di dapur. Di luar jendela, pemandangan matahari terbenam begitu indah.
Saat itu, Bagus pulang dengan pakaian kerjanya. Seluruh tubuhnya penuh debu dan keringat, tetapi senyum puas terukir di wajahnya. Hari ini pasti berat, ya? Tanya saya. Bagus berpikir sejenak, lalu perlahan menjawab, tidak apa-apa. Australia indah sekali. Langitnya sangat besar, dan domba-dombanya lucu. Saya tertawa mendengar bahasa Inggrisnya yang terbata-bata, tetapi pada saat yang sama, hati saya terasa hangat. Saya yang lahir dan besar di sini sering menganggap keindahan ini sebagai hal yang biasa, tetapi kata-kata Bagus membuat saya kembali merenungkan betapa luas dan indahnya peternakan kami. Setelah makan malam, apakah kamu belajar bahasa Inggris? Tanya saya penasaran. Iya. Saya belajar setiap malam. Saya mau pintar bahasa Inggris, jawabnya. Malam itu, saya memutuskan untuk mengajari Bagus bahasa Inggris. Setelah makan malam, kami duduk di meja dapur dan saya mengajarinya beberapa kosakata dan kalimat sederhana. Bagus belajar dengan sangat cepat dan penuh semangat. Buku catatannya penuh dengan tulisan bahasa Indonesia dan Inggris. Bisakah kamu mengajariku bahasa Indonesia juga? Tanya saya dengan nada bercanda. Senyum cerah merekah di wajah Bagus. Tentu saja. Halo itu, hello, terima kasih itu, thank you. Sejak saat itu, kami mulai saling mempelajari bahasa masing-masing. Terciptalah cara berkomunikasi kami sendiri, perpaduan antara bahasa Inggris dan Indonesia. Pertukaran bahasa yang awalnya hanya karena iseng ini perlahan berubah menjadi waktu yang istimewa. Setelah pekerjaan di peternakan selesai, Bagus dan saya sering duduk di bawah langit malam Australia yang bertabur bintang dan berbincang. Bagus bercerita tentang Indonesia, dan untuk pertama kalinya saya menjadi benar-benar tertarik pada negara itu. Indonesia adalah negara kepulauan yang indah. Ada ribuan pulau, gunung, dan laut yang berdekatan. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Kota yang selalu hidup. Dari kata-kata Bagus, saya bisa merasakan kerinduan dan kebanggaan akan tanah airnya. Setiap kali dia berbicara tentang musim, makanan, dan budaya Indonesia, matanya berbinar, dan saya terpikat oleh cahaya itu, ingin mendengar lebih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, kami menjadi semakin dekat. Perasaan istimewa mulai tumbuh, melampaui sekadar rekan kerja. Namun, kami berdua tidak bisa dengan mudah mengungkapkannya. Budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kenyataan bahwa dia akan segera pergi terasa seperti dinding tak kasat mata di antara kami. Suatu hari, Bagus sedang membantu membersihkan kandang domba. Saya membawakannya segelas air, dan saat itu, tangan kami bersentuhan. Hanya sentuhan singkat, tetapi, saat itu, saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Bagus juga menatap saya, dan kami terdiam saling memandang untuk beberapa saat. Kata-kata tidak diperlukan. Tatapan mata saja sudah cukup untuk menyampaikan isi hati kami. Saat musim panas di Australia mendekati akhir, masa working holiday Bagus pun perlahan akan berakhir. Hampir setahun telah berlalu sejak dia datang ke peternakan. Memikirkan bahwa waktu yang kami habiskan bekerja, tertawa, dan berbincang bersama setiap hari akan segera menjadi kenangan, dada saya terasa sesak. Sebentar lagi kamu akan kembali ke Indonesia, ya? Saya berusaha terdengar seceria mungkin, tetapi saya tidak bisa menahan nada sedih dalam suara saya. Bagus terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya. 2 minggu lagi. Tapi saya tidak akan pernah melupakan tempat ini. Dan Ria. Kata-katanya membuat mata saya berkaca-kaca. Kami tahu kami memiliki perasaan istimewa satu sama lain, tetapi kami tidak bisa memberinya nama. Mungkin itu tidak perlu. Hati kami sudah cukup dekat. Selama 2 minggu terakhir, kami memanfaatkan waktu kebersamaan kami semaksimal mungkin. Di akhir pekan, saya mengajak Bagus ke pusat kota Brisbane dan menunjukkan tempat-tempat indah di Australia. Sambil berjalan di sepanjang pantai Gold Coast yang indah, kami berbicara tentang mimpi dan masa depan kami. Di Indonesia nanti, kamu akan bekerja apa? Tanya saya. Bagus berpikir sejenak, lalu menjawab, saya akan melamar ke perusahaan perdagangan internasional. Saya ingin membantu perdagangan antara Australia dan Indonesia. Kalau begitu, mungkin saya bisa datang ke Australia lagi. Kata-kata itu memberiku harapan, tetapi pada saat yang sama, saya juga merasakan kesulitan yang realistis. Saya tahu bahwa hubungan jarak jauh, apalagi antara dua orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda, tidak akan mudah. Meski begitu, saya tulus berharap hubungan kami dengan Bagus tidak akan berakhir begitu saja. Akhirnya, tibalah hari kepergian Bagus. Ayah berkata akan mengantarnya ke bandara Brisbane, dan saya pun ikut. Di dalam mobil, kami hampir tidak berbicara. Ada begitu banyak yang ingin dikatakan, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang bisa diucapkan. Setibanya di bandara, Bagus membungkuk hormat kepada ayah. Ayah memeluknya erat dan berkata, kapanpun, datanglah lagi. Domba-domba akan merindukanmu. Ayah juga sangat menghargai ketekunan dan ketulusan Bagus. Saat ayah pergi sebentar, Bagus dan saya mengucapkan salam perpisahan terakhir di sudut bandara. Ria, terima kasih banyak. 1 tahun di sini adalah waktu paling membahagiakan dalam hidup saya.
Suara Bagus sedikit bergetar. Sambil menahan air mata, saya menjawab, saya juga sangat bahagia. Terima kasih sudah memberitahuku betapa indahnya Indonesia. Bagus mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya dan memberikannya kepada saya. Saya akan menghubungimu setibanya di Indonesia. Ini hadiah kecil, jangan lupakan saya. Saya menerima amplop itu, dan kami saling menatap untuk terakhir kalinya. Semua perasaan yang tak terungkapkan dengan kata-kata tercurah dalam tatapan itu. Bagus akhirnya menggenggam erat tangan saya sekali lagi sebelum melepaskannya dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Saya berdiri di sana sampai punggungnya tak terlihat lagi. Dalam perjalanan pulang, saya membuka amplop yang diberikan Bagus. Di dalamnya ada secarik kain batik kecil bersama sebuah catatan. Catatan itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Ria, terima kasih atas hatimu yang seluas langit Australia. Saya menantikan saat kita bisa bertemu lagi di Indonesia suatu hari nanti. Temanmu, Bagus. Saat itu, sebuah tekad besar lahir di dalam hati saya. Ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Setelah Bagus pergi, peternakan tetap sama seperti sebelumnya, tetapi bagi saya, segalanya telah berubah. Saat bangun pagi untuk memberi makan domba, atau saat memandang bintang di malam hari, momen-momen bersama Bagus selalu terlintas di benak saya. Rasanya seperti sebagian dari rutinitas harian saya telah hilang. Ria, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Tanya ibu dengan cemas. Sepertinya kamu jadi lebih pendiam sejak Bagus pulang. Saya memaksakan senyum dan menjawab, aku baik-baik saja, Bu. Hanya banyak pikiran tentang kuliah. Namun, sebenarnya, pikiran saya dipenuhi oleh Bagus dan Indonesia. Sesuai janjinya, Bagus segera menghubungi saya setibanya di Indonesia. Kami bertukar pesan setiap hari. Terkadang kami berbicara sambil melihat wajah satu sama lain melalui panggilan video. Tapi itu saja tidak cukup. Dia yang ada di seberang layar tidak bisa sepenuhnya menyampaikan kehangatan atau senyuman Bagus yang sesungguhnya. Di Indonesia sekarang sedang musim hujan. Suasananya sejuk dan sangat indah. Alangkah baiknya jika Ria ada di sini. Kata-kata Bagus membuat dada saya sesak. Setelah panggilan video berakhir, saya termenung lama. Di universitas, saya mengambil jurusan perdagangan internasional, tetapi saya belum pernah sekalipun ke luar negeri. Bagi saya yang belum pernah meninggalkan peternakan damai di Australia, Indonesia adalah tempat yang terlalu jauh dan asing. Namun pada saat yang sama, tempat itu menarik karena di sanalah Bagus berada. Setelah semalaman berpikir, saya membuat keputusan besar. Saya memutuskan untuk mengambil cuti kuliah selama 1 semester dan mengunjungi Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk mengalami secara langsung apa yang saya pelajari di universitas, sekaligus bertemu kembali dengan Bagus. Mungkin itu adalah keputusan impulsif, tetapi hati saya terasa lebih yakin dari sebelumnya. Keesokan paginya, saya menyampaikan keputusan saya kepada orang tua. Seperti yang saya duga, mereka terkejut. Terutama ayah, dia sangat khawatir. Ria, bukankah itu keputusan yang terlalu tiba-tiba? Indonesia adalah negara yang sangat berbeda. Bahasa, budaya, makanan, semuanya berbeda. Ibu juga terlihat cemas, tetapi sepertinya dia membaca tekad di mata saya, jadi dia sedikit lebih pengertian daripada ayah. Jika kamu benar-benar ingin pergi, kami tidak bisa menghentikanmu. Tapi yang terpenting adalah kamu pergi dan kembali dengan selamat. Dan ingat, cuti kuliahnya benar-benar hanya 1 semester, ya? Saya mengangguk dan meyakinkan mereka. Jangan khawatir, aku kan mengambil jurusan perdagangan internasional. Kesempatan ini bisa kugunakan untuk belajar langsung tentang budaya bisnis di Indonesia dan menguasai bahasanya. Itu akan sangat membantu saat mencari kerja nanti. Namun, sebenarnya, ada alasan lain yang lebih besar di hati saya. Saya ingin bertemu Bagus lagi, dan saya ingin mengalami sendiri negara yang begitu dia cintai. Saya ingin melihat seperti apa cerita-ceritanya tentang Indonesia dalam kenyataan. Ketika saya memberitahu Bagus tentang rencana kunjungan saya ke Indonesia, reaksinya luar biasa. Di seberang layar panggilan video, senyum cerah merekah di wajahnya, dan melihat itu, saya yakin keputusan saya benar. Benarkah? Ria akan datang ke Indonesia, kapan? Aku akan menjemputmu di bandara. Mendengar suara Bagus yang penuh kegembiraan, saya pun ikut bersemangat. Selama memesan tiket pesawat, mengurus visa, dan melakukan persiapan yang diperlukan, saya mulai belajar dasar-dasar bahasa Indonesia secara otodidak. Saya berlatih ungkapan dasar seperti selamat pagi, terima kasih, dan enak. Sambil mengulang kosakata bahasa Indonesia yang diajarkan Bagus, saya teringat waktu yang kami habiskan bersama. Akhirnya, hari keberangkatan semakin dekat. Sambil memasukkan barang-barang ke dalam koper, saya merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Bepergian sendirian ke negara asing jelas merupakan sebuah petualangan, tetapi memikirkan akan bertemu Bagus di sana memberiku keberanian. Semua sudah siap, tanya ibu untuk terakhir kalinya. Paspor, visa, uang darurat, dan jangan lupa bawa baju yang nyaman. Indonesia itu tropis, jadi pasti lebih panas dan lembab dari Australia. Ayah masih terlihat cemas,
tetapi akhirnya dia memelukku erat. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi kami. Kalau kami merindukanmu, kami akan langsung naik pesawat menyusulmu. Dengan membawa cinta dan kekhawatiran orang tua di hati, saya menuju Bandara Brisbane. Tepat di tempat ini, beberapa bulan yang lalu saya melepas kepergian Bagus, dan sekarang giliran saya yang akan menemuinya. Sambil menaiki pesawat, saya memandangi daratan Australia yang semakin mengecil dari jendela. Padang rumput hijau peternakan, kawanan domba, dan seluruh hidup saya sampai saat ini ada di bawah sana. Dan sekarang, dunia yang sama sekali baru menanti saya. Saat pesawat membumbung tinggi, saya punya firasat bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Waktu saat ini di Jakarta adalah pukul 4 sore, dengan suhu 30 derajat Celcius. Ketika pengumuman di dalam pesawat terdengar, saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Akhirnya saya akan tiba di Indonesia. Pemandangan di luar jendela sangat berbeda dari Australia. Alih-alih padang rumput yang terhampar tak berujung, terlihat pegunungan di kejauhan dan bangunan-bangunan yang padat. Memikirkan bahwa inilah tanah air Bagus membuat hati saya berdebar. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ternyata jauh lebih besar dan modern dari yang saya bayangkan. Saya terkesan dengan ruangannya yang tertata rapi dan sistemnya yang efisien. Setelah melewati imigrasi dan mengambil bagasi, saya menuju gerbang kedatangan. Bagus seharusnya menunggu di sana. Begitu keluar dari pintu, saya melihat sosok Bagus di antara kerumunan orang. Dia berdiri sambil memegang seikat bunga, dan begitu melihat saya, senyum cerahnya langsung mengembang. Saat itu, semua kelelahan dan kecemasan seolah lenyap. Saya berlari ke arah Bagus dan memeluknya erat. "Ria, kamu benar-benar datang." Aku tidak percaya, suara Bagus terdengar penuh haru. Dengan perasaan yang sama, saya menjawab, "Iya, akhirnya, aku sampai." Rasanya, baru benar-benar nyata setelah tiba di Indonesia. Bagus membawakan koper saya dan mengantar saya keluar bandara. Hari ini, aku sudah memesankan hotel yang dekat dengan apartemenku. Besok kita mulai menjelajahi Indonesia. Selama perjalanan dengan taksi menuju pusat kota Jakarta, saya terpana melihat pemandangan Indonesia yang terbentang di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang berjejal, jalanan yang berkilauan dengan lampu neon, dan lautan manusia yang padat. Semuanya terasa baru dan menakjubkan. Aku tidak tahu kalau Jakarta sebesar ini. Benar-benar hidup, ya, kataku tanpa bisa menyembunyikan kekaguman. Bagus tersenyum dan menjawab, "Iya. Jakarta adalah kota yang hidup 24 jam. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu butuhkan kapan saja, dan transportasi online beroperasi hampir sepanjang malam." Setibanya di hotel, setelah membongkar barang bawaan dan beristirahat sejenak, Bagus mengajak saya ke sebuah restoran masakan Indonesia di dekat sana. Itu adalah makanan Indonesia pertama saya. Melihat begitu banyak lauk pauk yang disajikan di meja, saya terkejut. "Ini semua apa? Bagaimana cara memakan semua hidangan ini?" Tanya saya dengan bingung. Bagus tertawa dan menjelaskan, "Ini namanya hidangan Padang. Ini adalah dasar dari cara makan orang Indonesia. Kamu makan nasi dengan berbagai macam lauk sedikit demi sedikit. Soto, rendang, sayur lodeh." Meskipun itu adalah hidangan yang baru pertama kali saya lihat, saya mengagumi cita rasa masakan Indonesia yang kaya saat mencicipinya satu persatu, terutama sambal. Awalnya saya terkejut, tetapi pada suapan kedua, saya mulai menyukai rasanya yang unik. Ternyata sambal lebih enak dari yang kukira. Awalnya kaget, tapi sepertinya aku sudah mulai terbiasa, kataku dengan jujur. Bagus menjawab dengan gembira, "Sambal adalah jiwa orang Indonesia. Kalau kamu memakannya setiap hari, rasanya akan semakin nikmat." Setelah makan, kami berjalan-jalan di sekitar Taman Monas. Di malam hari, area itu bersinar dengan lampu-lampu indah, dan bayangan tugu di kolam air laksana pemandangan dalam dongeng. Sambil berjalan berdampingan dengan Bagus, saya merasa momen ini seperti mimpi. Betapa anehnya kami yang bertemu di peternakan domba Australia kini berjalan bersama di tengah malam kota Jakarta. "Besok kita mau pergi kemana?" tanya saya penuh harap. Bagus berpikir sejenak, lalu menjawab, "Bagaimana kalau kita mulai dari tempat-tempat bersejarah seperti Kota Tua? Aku ingin menunjukkan sejarah dan budaya Indonesia terlebih dahulu." Dalam perjalanan kembali ke hotel, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak saya. "Bagus, mungkinkah aku bisa mencari pekerjaan di Indonesia? Meskipun hanya untuk jangka pendek, aku ingin merasakan kehidupan di sini, bukan hanya sebagai turis." Bagus tampak terkejut, tetapi kemudian dia terlihat berpikir serius. "Mungkin bisa sebagai guru bahasa Inggris atau pengajar budaya Australia. Aku akan coba cari tahu." Malam itu, berbaring di tempat tidur hotel, saya memandangi gemerlap lampu Jakarta di luar jendela. Suasana ini sangat berbeda dari malam yang sunyi di Australia. Kota yang tak pernah tidur, orang-orang yang terus bergerak, rasanya seperti datang ke dunia lain. Namun, anehnya, saya tidak merasa takut.
Justru hati saya dipenuhi dengan debaran dan harapan. Inilah dunia luas yang begitu saya dambakan. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal, dan saat menapakkan kaki di lantai kamar hotel, saya terkejut. Ubinnya terasa sejuk. Ini berbeda dengan rumahku. Saat bertemu Bagus di pagi hari, aku bertanya padanya, mengapa lantainya selalu terasa sejuk di sini? Bagus tertawa dan menjelaskan, karena ini negara tropis. Kami tidak butuh penghangat lantai. Justru lantai yang sejuk ini sangat nyaman. Kesejukan lantai itu benar-benar sebuah kejutan. Di Australia saat musim dingin, lantai terasa dingin dan tidak nyaman, tapi di sini kesejukan itu justru menyegarkan. Sungguh menakjubkan bahwa ada cara hidup yang seperti ini. Dalam setiap hal kecil, saya menemukan kesenangan menemukan budaya unik Indonesia. Ketika kami tiba di kota tua, saya terpesona oleh skala kemegahan dan arsitektur bangunannya yang indah. Bagus seperti seorang pemandu budaya, menjelaskan sejarah dan makna bangunan-bangunan itu dengan rinci, yang memperdalam pemahaman saya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Aku tidak percaya tempat ini adalah pusat pemerintahan di masa lalu. Di Australia, tidak banyak bangunan bersejarah seperti ini, kataku dengan tulus. Bagus berkata dengan wajah bangga, Indonesia adalah negara dengan sejarah yang panjang. Bukan hanya tempat seperti ini, masih banyak situs bersejarah lainnya di berbagai daerah. Setelah menjelajahi kota tua, kami menuju sebuah kafe bergaya tempo dulu. Rumah-rumah tradisional yang berjejer di sepanjang ganggang sempit tampak indah. Saya terkesan bahwa ruang tradisional seperti ini dilestarikan di tengah kota modern. Indonesia benar-benar memadukan tradisi dan modernitas dengan baik, ya. Sungguh menakjubkan bahwa negara dengan teknologi yang maju ini tetap menjaga tradisinya dengan baik, kataku jujur. Bagus mengangguk dan tersenyum. Itulah salah satu alasan aku mencintai Indonesia. Meskipun berkembang pesat, kami berusaha untuk tidak melupakan akar kami. Minggu pertama di Indonesia berlalu dengan cepat. Setiap hari adalah rangkaian penemuan baru. Saya berbelanja di mal-mal besar, memandangi panorama Jakarta dari puncak Monas, bersepeda di sekitar Gelora Bung Karno, dan mencicipi berbagai masakan dari berbagai negara di kawasan Senopati. Bagus adalah pemandu terbaik dan berkat panduannya, saya bisa merasakan Indonesia seperti orang lokal, bukan sebagai turis. Yang paling berkesan adalah kehangatan orang Indonesia. Warga yang dengan ramah membantu ketika saya tersesat, staf restoran yang berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi meskipun tidak bisa berbahasa Inggris, dan para pemuda yang menawarkan tempat duduk di KRL. Kebaikan-kebaikan kecil yang saya temui setiap hari menghangatkan hati saya. Orang Indonesia benar-benar ramah, ya? Sungguh mengejutkan mereka begitu baik kepada orang asing sepertiku, kataku jujur kepada Bagus. Bagus tersenyum dan menjawab, di Indonesia ada yang namanya gotong royong. Itu adalah semangat kebersamaan antar sesama. Menawarkan bantuan kepada orang asing adalah bagian dari budaya kami. Suatu hari, Bagus membawa kabar gembira. Ria, ada kabar baik. Temanku yang punya lembaga kursus bahasa Inggris sedang mencari guru jangka pendek. Katanya, kalau penutur asli dari Australia, itu akan sangat bagus. Saya sangat senang dan langsung memeluk Bagus. Benarkah? Aku senang sekali. Kapan aku bisa mulai? Keesokan harinya, saya mengunjungi lembaga kursus di daerah Kebayoran Baru bersama Bagus. Kepala lembaga menyambut saya dengan ramah, dan setelah wawancara singkat, saya langsung diterima. Pekerjaannya adalah mengajar percakapan bahasa Inggris kepada anak-anak sekolah dasar 3 kali seminggu, 4 jam sehari. Kebayoran Baru adalah salah satu daerah dengan semangat pendidikan tertinggi di Jakarta. Anak-anak di sini sangat tertarik dengan bahasa Inggris, jadi pasti akan menyenangkan, jelas Bagus. Di hari pertama mengajar, saya masuk ke kelas dengan perasaan gugup sekaligus bersemangat. 10 anak sekolah dasar menatap saya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Selamat pagi, nama saya Ria dari Australia. Ketika saya menyapa dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, anak-anak bertepuk tangan dan bersorak. Begitulah kehidupan saya di Indonesia dimulai secara resmi. 3 hari seminggu saya mengajar di lembaga kursus, dan sisa harinya saya bepergian ke berbagai tempat di Indonesia bersama Bagus. Di akhir pekan, kami berlibur ke kota-kota lain seperti Yogyakarta atau Bandung untuk merasakan keragaman Indonesia. Hal lain yang menarik adalah kebiasaan melepas sepatu saat masuk ke dalam rumah di Indonesia. Saya terkejut melihat orang-orang bahkan melepas kaos kaki dan beraktivitas di dalam rumah. Seiring berjalannya waktu, saya perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Makanan yang awalnya terasa asing kini terasa lezat, dan saya sudah bisa berbicara bahasa Indonesia dasar. Saya sudah bisa membaca peta rute Transjakarta dan bisa pergi ke tempat yang saya inginkan sendirian. Terutama budaya pemandian air panas di Indonesia memberikan kejutan besar bagi saya. Awalnya saya malu mandi bersama orang asing, tetapi setelah memberanikan diri mencobanya, rasanya sangat menyenangkan. Saya belajar bahwa berkeringat di pemandian air panas dan beristirahat di ruang istirahat yang sejuk adalah cara orang Indonesia bersantai. Aku tidak sangka pemandian air panas senyaman ini.
Andai saja ada budaya seperti ini di Australia, kataku kepada Bagus setelah keluar dari pemandian. Bagus tertawa dan menjawab, di Indonesia banyak budaya unik seperti ini. Kalau kamu mengalaminya sedikit demi sedikit, kamu akan menemukan lebih banyak lagi. Satu hal lagi yang berkesan adalah budaya serba cepat di Indonesia. Di negara yang segalanya bergerak cepat ini, pengiriman makanan bisa tiba dalam waktu 30 menit dan internetnya luar biasa cepat. Di kafe, minuman disajikan segera setelah dipesan, dan di restoran, makanan disajikan tanpa perlu menunggu lama. Indonesia benar-benar negara yang cepat, ya. Di Australia, segalanya santai dan perlahan. Tapi di sini semuanya serba cepat, kataku takjub. Bagus berkata, orang Indonesia sangat mementingkan efisiensi. Kata gercep atau gerak cepat mewakili budaya kami. Terkadang memang terlalu terburu-buru, tetapi itulah yang menjadi salah satu pendorong pembangunan Indonesia. Pekerjaan mengajar di lembaga kursus juga semakin menyenangkan. Anak-anak sangat ingin tahu tentang Australia, dan saya bercerita tentang pengalaman di peternakan domba dan hewan-hewan Australia. Saat saya bercerita tentang koala dan kanguru di kelas, mata anak-anak berbinar-binar mendengarkan. Bu Ria, apakah di Australia benar-benar bisa melihat kanguru di jalan? Tanya seorang siswa dengan mata penuh rasa ingin tahu. Iya, di daerah pedesaan sering terlihat. Di dekat peternakan kami juga banyak yang tinggal. Jawaban saya disambut sorak-sorai anak-anak. Seperti inilah kehidupan di Indonesia, setiap hari adalah rangkaian penemuan dan pembelajaran baru. Semakin banyak waktu yang saya habiskan bersama Bagus, semakin dalam pula perasaan kami. Tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata, kami tahu hati kami saling tertuju. 2 bulan di Indonesia telah berlalu. Sekarang saya sudah bisa bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia sederhana dan sudah bisa menikmati masakan Indonesia dengan baik. Saya bahkan mencoba membuat soto ayam sendiri dan belajar cara membuat sambal. Ibu Bagus yang mengajari saya memasak, dan waktu itu benar-benar tak ternilai. Ria, kamu cepat sekali belajarnya. Sudah cocok jadi menantu orang Indonesia, kata Ibu Bagus setengah bercanda, yang membuat wajah saya memerah. Bagus juga terlihat malu dan mencoba menghentikan ibunya, tetapi saya bisa membaca kebahagiaan dari tatapan matanya. Kami menjadi semakin dekat, dan sekarang kami bahkan mulai membicarakan masa depan. Ria, bagaimana rencanamu dengan kuliah? Bukankah kamu harus kembali ke Australia? Suatu sore, saat berjalan-jalan di sekitar Taman Monas, Bagus bertanya dengan hati-hati. Saya terdiam sejenak. Sebenarnya saya ingin menghindari pertanyaan ini, tetapi saya merasa sudah saatnya menghadapi kenyataan. Iya, sebentar lagi semester baru akan dimulai, jadi aku harus pulang. Tapi setelah lulus, aku ingin datang lagi ke Indonesia. Mata Bagus berbinar. Benarkah? Maksudmu kamu mau bekerja di Indonesia? Saya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya. Iya, aku ingin bekerja membantu perdagangan antara Indonesia dan Australia. Dan, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, Bagus. Bagus menggenggam erat tangan saya. Aku juga begitu, Ria. Beberapa bulan ini adalah waktu paling membahagiakan dalam hidupku. Malam itu, untuk pertama kalinya kami mengungkapkan perasaan kami dengan jelas. Tidak ada lagi kata-kata yang disembunyikan atau perasaan yang ditutupi. Bagus dan saya saling mencintai, dan sekarang kami harus mencari cara untuk melanjutkan cinta ini. Aku akan kembali ke Australia dan menyelesaikan kuliahku. Lalu aku akan melamar ke perusahaan yang berhubungan dengan Indonesia. Dengan begitu, aku bisa bekerja secara resmi di Indonesia, kataku menjelaskan rencanaku. Bagus mengangguk dan berkata, aku juga sedang membangun karier di bidang perdagangan internasional. Mungkin akan ada kesempatan bagi kita untuk bekerja bersama. Aku akan menunggumu, Ria. Sebelum berangkat, di hari terakhir, Bagus menyiapkan hadiah istimewa untukku. Itu adalah sepasang kain batik tulis. Kain indah dengan warna biru indigo dan coklat sogan yang serasi. Aku ingin melihat Ria memakai batik. Ini adalah pakaian tradisional negara kami, jadi bawalah sebagai kenang-kenangan, kata Bagus sambil menyerahkan batik itu. Saya terharu hingga berkaca-kaca. Saat mencoba mengenakannya, rasanya begitu indah dan aneh. Kain panjangnya yang menjuntai anggun hingga hampir menyentuh lantai, dan corak warnanya begitu indah dan hidup. Indah sekali. Terima kasih banyak atas hadiah yang begitu istimewa ini, kataku dengan tulus. Bagus tersenyum dan menjawab, batik sangat cocok untuk Ria. Kamu terlihat seperti orang Indonesia. Di hari terakhir, Bagus mengantarku ke bandara. Kali ini, giliranku yang pergi dan Bagus yang tinggal. Perpisahan di bandara terasa menyakitkan, tetapi kami berdua tahu ini bukanlah akhir. Aku pasti akan kembali. Janji, Bagus, kataku sambil menahan air mata. Bagus mencium keningku dengan lembut dan menjawab, aku akan menunggumu, Ria. Aku akan selalu di sini. Di dalam pesawat, saya memandangi pemandangan Indonesia yang semakin mengecil dari jendela. 3 bulan yang lalu, negara ini hanyalah negara asing bagiku, tetapi sekarang telah menjadi tempat istimewa di hatiku. Makanan, budaya, orang-orang Indonesia,
dan yang terpenting, Bagus semua itu telah memperkaya hidupku. Setelah kembali ke Australia, saya menceritakan pengalaman saya di Indonesia secara detail kepada orang tua. Awalnya hanya sebagai cerita perjalanan, tetapi akhirnya saya mengakui perasaan saya yang sebenarnya terhadap Bagus. Aku mencintai Bagus. Setelah lulus, aku ingin kembali ke Indonesia, kataku dengan hati-hati. Orang tua saya terdiam sejenak menatapku, tetapi kemudian senyum hangat tersungging di bibir mereka. Kami hanya ingin kamu bahagia, Ria. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kami akan mendukungmu. Kata-kata itu membuat saya lega. Dengan dukungan orang tua, saya menjadi lebih berani. Sekarang saya bisa berlari menuju tujuan saya, menyelesaikan studi, mencari pekerjaan di Indonesia, dan memimpikan masa depan bersama Bagus. Itulah tujuan baru saya. Setelah kembali ke Australia, saya belajar lebih giat lagi. Selain jurusan perdagangan internasional, saya juga mulai mengambil kelas bahasa Indonesia. Berdasarkan pengalaman saya di Indonesia, saya memutuskan untuk menulis skripsi tentang hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia. Ria, kamu benar-benar bekerja keras akhir-akhir ini. Kamu banyak berubah sejak pulang dari Indonesia, kata teman kuliah saya, Sarah. Saya tersenyum dan menjawab, aku menemukan sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Sekarang aku punya tujuan yang jelas. Saya dan Bagus setiap hari melakukan panggilan video untuk saling berbagi kabar. Meskipun ada kesulitan karena perbedaan waktu, kami menghargai waktu itu. Bagus mengatakan bahwa dia mulai bekerja di sebuah perusahaan perdagangan internasional dan ditugaskan untuk menangani pasar Australia. Itu adalah persiapan untuk masa depan kami. Saya juga mulai mengumpulkan informasi tentang perusahaan-perusahaan Indonesia dan mencari peluang magang. Ria, ada kabar baik. Perusahaan tempatku bekerja berencana mendirikan cabang di Australia. Dan sepertinya aku akan dilibatkan dalam proyek itu. Suatu hari, Bagus menelepon dengan suara bersemangat. Saya berteriak kegirangan, benarkah, jadi kamu akan datang ke Australia? Iya. Sepertinya aku akan pergi ke Australia untuk sementara tahun depan. Untuk persiapan pendirian cabang. Saat itu aku bisa bertemu dengan Ria. Suara Bagus juga terdengar penuh debaran. Kabar ini memberiku semangat yang lebih besar. Menjelang kelulusan, saya mengajukan lamaran kerja ke cabang Australia, sebuah perusahaan besar Indonesia. Saya menonjolkan pengalaman saya di Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia, dan jurusan perdagangan internasional saya. Di hari wisuda, saya berbagi momen kebahagiaan bersama keluarga. Dan malam harinya, kebahagiaan yang lebih besar datang. Saya menerima email panggilan wawancara dari perusahaan yang saya lamar. Ayah, Ibu, aku dapat panggilan wawancara dari perusahaan Indonesia yang kulamar. Teriakku dengan suara bersemangat. Orang tuaku memelukku erat dan memberiku selamat. Kami sangat bangga padamu, Ria. Senang melihatmu menemukan dan menempuh jalan yang kamu inginkan. Wawancara dilakukan secara online, dan saya mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Saya menekankan pengalaman saya di Indonesia, pemahaman saya tentang budaya Indonesia, dan pengetahuan saya tentang hubungan perdagangan kedua negara. Para pewawancara terutama terkejut ketika saya memperkenalkan diri secara singkat dalam bahasa Indonesia. Sungguh mengejutkan, seorang gadis Australia yang tumbuh di peternakan domba bisa berbicara bahasa Indonesia selancar ini. Terlihat sekali semangat Anda terhadap Indonesia, kata salah seorang pewawancara. Seminggu setelah wawancara, saya menerima pemberitahuan kelulusan yang saya tunggu-tunggu. Saya selangkah lebih dekat dengan impian saya. Saya akan bekerja di cabang Australia sebuah perusahaan Indonesia. Terlebih lagi, perusahaan itu adalah mitra bisnis perusahaan tempat Bagus bekerja. Bagus, aku diterima. Mulai bulan depan aku akan bekerja di kantor Sydney. Saya menyampaikan kabar gembira itu kepada Bagus melalui panggilan video. Senyum cerah mereka di wajah Bagus. Selamat, Ria. Kita sekarang akan bekerja di bidang yang sama. Dan kalau aku pergi ke Australia, kita bisa lebih sering bertemu. Begitulah saya memulai langkah pertama saya sebagai seorang profesional di bidang perdagangan internasional. Bekerja di kantor Sydney, tugas saya adalah menjadi jembatan antara Indonesia dan Australia. Sebagai orang Australia yang memahami budaya dan praktik bisnis Indonesia, saya berperan membantu komunikasi antara perusahaan kedua negara. Setelah 6 bulan bekerja, saya diberi tugas proyek khusus di perusahaan. Saya diminta untuk mengikuti pelatihan selama sebulan di kantor pusat di Jakarta. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk mengunjungi Indonesia lagi, dan yang terpenting, kesempatan untuk bertemu kembali dengan Bagus. Ini benar-benar keberuntungan, ya, Ria. Sebentar lagi kita bisa bertemu lagi, kata Bagus penuh kegembiraan. Sebelum berangkat dinas ke Indonesia, saya sekali lagi mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya kepada orang tua. Ayah, Ibu. Sebenarnya aku ingin menghabiskan masa depan bersama Bagus. Mungkin suatu saat nanti aku akan tinggal di Indonesia. Orang tua saya mengangguk seolah sudah menduganya. Kami juga sudah berpikir begitu. Setiap kali kamu berbicara tentang Indonesia,
matamu selalu berbinar berbeda. Dimanapun kamu tinggal, asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup bagi kami. Pada hari kedatangan saya di Indonesia, Bagus sudah menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun ini adalah pertemuan pertama kami setelah 6 bulan, rasanya begitu alami seolah baru berpisah kemarin. Bagus masih dengan senyum hangatnya, dan saat saya berada dalam pelukannya, rasanya semuanya kembali ke tempatnya. Ria, aku sangat merindukanmu, bisik Bagus. Sambil memeluknya erat, saya menjawab, aku juga, setiap hari aku menunggu momen ini. Kunjungan ke Indonesia kali ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang saya bukan lagi turis, melainkan seorang profesional yang datang untuk urusan bisnis. Pelatihan di kantor pusat perusahaan memang menantang, tetapi saya menikmati setiap momennya. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga meningkat pesat, dan sekarang saya sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sederhana dalam rapat kerja. Akhir pekan kami habiskan bersama Bagus. Kami menjelajahi berbagai tempat di Indonesia yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya, dan saya menjadi semakin akrab dengan keluarga Bagus. Terutama Ibu Bagus, beliau memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri dan mengajariku lebih banyak tentang budaya Indonesia. Waktu sebulan berlalu dengan cepat, dan saatnya untuk kembali ke Australia semakin dekat. Namun, kali ini salam perpisahan tidak begitu menyakitkan. Karena kami punya rencana. Ria, 3 bulan lagi aku akan ke Sydney untuk persiapan pendirian cabang Australia. Kita akan bertemu lagi saat itu, janji Bagus. Saya tersenyum dan menjawab, sampai saat itu, aku akan membuat daftar semua tempat bagus di Sydney. Aku yang akan jadi pemandumu. Begitulah kami berpisah lagi dengan keyakinan yang lebih besar satu sama lain. Hubungan kami sekarang telah berkembang melampaui sekadar pacaran jarak jauh, menjadi hubungan sebagai mitra yang merancang masa depan bersama. Sesuai janji. 3 bulan kemudian, Bagus datang ke Sydney untuk persiapan pendirian cabang Australia. Rencananya dia akan tinggal di Australia selama 6 bulan. Saya berusaha sebaik mungkin membantunya beradaptasi dengan kehidupan di Australia. Saya membantunya mencari apartemen, menjelaskan sistem transportasi Sydney, dan memberitahunya tentang budaya bisnis Australia. Australia benar-benar santai, ya. Tidak perlu bergerak secepat di Indonesia, jadi rasanya nyaman, kata Bagus setelah sekitar seminggu di Sydney. Saya tertawa dan menjawab, betul. Orang Australia sering menggunakan ungkapan no worries. Artinya, jangan terlalu khawatir, hiduplah dengan santai. Selama Bagus berada di Australia, kami setiap akhir pekan bepergian ke berbagai tempat di Australia. Kami menikmati keindahan alam Blue Mountains, merasakan suasana budaya Melbourne, dan berenang di pantai-pantai indah Gold Coast. Bagus sangat terkesan dengan alam Australia yang luas, dan dia terlihat sangat bahagia terutama saat mengunjungi peternakan domba keluarga kami. Jadi disinilah Ria dibesarkan. Indah sekali, kata Bagus takjub sambil memandangi padang rumput yang luas. Dengan bangga saya memperkenalkan peternakan. Iya, aku dibesarkan di sini, berlari-larian bersama domba. Ayah juga mengajariku cara mencukur bulu domba. Bagus terlihat menikmati waktunya di Australia, tetapi rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan juga kuat. Dia bekerja dengan tekun, membangun fondasi untuk pendirian cabang Australia perusahaan Indonesia, dan saya juga berhasil menyelesaikan proyek-proyek penting di perusahaan saya. Kami saling menghormati dan mendukung pekerjaan masing-masing. Terkadang kami bekerja bersama hingga larut malam, atau saling memberi saran untuk proyek masing-masing. Wawasan bisnis Bagus dan pemahaman saya tentang pasar Australia berpadu menciptakan sinergi. Ria, tanpa kamu, proyek ini tidak akan berhasil. Terima kasih banyak, kata Bagus setelah berhasil menyelesaikan sebuah kontrak penting. Saya menggenggam tangannya dan menjawab, kita adalah tim yang hebat, Bagus. Bersama, kita bisa melakukan apa saja. Pada bulan kelima Bagus di Australia, dia mengundangku ke sebuah restoran dengan pemandangan Sydney Harbour Bridge. Dalam suasana makan malam yang romantis, Bagus terlihat lebih gugup dari biasanya. Ria, sudah 5 bulan aku di Australia. Sebentar lagi aku harus kembali ke Indonesia. Bagus memulai pembicaraan dengan hati-hati. Hati saya terasa perih, tetapi saya berusaha tersenyum. Iya, waktu berlalu begitu cepat. Bagus terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi kepulanganku kali ini bukanlah akhir. Sebenarnya, perusahaan telah menawariku untuk menjadi penanggung jawab cabang Australia. Saya terbelalak kaget. Benarkah jadi? Iya. Aku akan kembali lagi ke Australia. Kali ini untuk waktu yang lebih lama. Suara Bagus terdengar penuh keyakinan. Dan saat itu, Bagus meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. Jantungku mulai berdebar kencang. Ria, kamu telah mengubah hidupku sepenuhnya. Sejak hari itu di peternakan domba Australia, aku sudah terpikat padamu. Kehangatanmu, keberanianmu, dan semangatmu, semuanya istimewa bagiku, kata Bagus sambil membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin yang indah. Desainnya sederhana namun elegan, dengan sebuah berlian kecil berkilauan di tengahnya. Ria, maukah kamu menikah denganku?
Dimanapun kita berada, di Indonesia atau di Australia, aku ingin bersamamu. Bagus bertanya dengan tulus. Air mata mengalir di pipiku. Inilah momen yang saya impikan. Ya, Bagus. Bersamamu, aku akan pergi kemana saja. Kami berpelukan erat, dan para tamu lain di restoran bertepuk tangan. Begitulah perjalanan baru kami dimulai. Dua orang dengan kebangsaan dan budaya yang berbeda, tetapi bersatu dalam cinta dan memutuskan untuk berjalan bersama. Mendengar kabar pertunangan kami, kedua orang tua kami sangat gembira. Orang tua Bagus memberi kami selamat melalui panggilan video, dan orang tua saya datang langsung ke Sydney untuk merayakan bersama kami. Bagus, terima kasih sudah membuat putri kami bahagia. Kami senang menyambutmu sebagai putra kami, kata ayah sambil menepuk pundak Bagus. Bagus menjawab dengan tulus, terima kasih, ayah. Saya akan selalu menjaga dan membahagiakan Ria. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan di kedua negara. Pertama, pernikahan kecil di Australia yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman, dan kemudian pernikahan tradisional di Indonesia. Kami ingin menghormati budaya masing-masing dan membuat pernikahan yang bermakna bagi kedua keluarga, sesuai janji. Bagus kembali sebagai penanggung jawab cabang Australia, dan kami membangun rumah tangga di Sydney. Tentu saja, kami sering mengunjungi Indonesia, dan keluarga Bagus juga datang ke Australia untuk menghabiskan waktu bersama kami. Beberapa tahun setelah menikah, saya terus membangun karier di bidang perdagangan internasional, dan Bagus berhasil memimpin cabang Australia perusahaannya. Kami membangun rumah tangga unik yang memadukan budaya masing-masing. Kami menikmati masakan Indonesia dan Australia, merayakan hari libur dan hari jadi kedua negara, dan menggunakan kedua bahasa. Rumah kita ini seperti pertemuan kecil antara Indonesia dan Australia, ya, kata Bagus suatu hari sambil tertawa. Saya tersenyum dan menjawab, iya, karena itu jadi lebih istimewa dan bermakna. Pada ulang tahun pernikahan kelima kami, kabar gembira lain datang, saya hamil. Kabar ini membawa sukacita besar bagi kedua keluarga, dan terutama kedua kakek nenek sangat menantikan kelahiran cucu pertama mereka. Anak kita pasti akan sangat istimewa, ya. Memiliki budaya dan warisan dari dua negara, Indonesia dan Australia, kata Bagus sambil memeluk perutku. Saya tersenyum hangat. Iya, anak ini akan bisa mempelajari semua hal baik dari kedua sisi. Kebebasan Australia dan semangat gotong royong Indonesia. Selama kehamilan, saya membaca buku-buku tentang persiapan persalinan di Indonesia dan belajar dari Ibu Bagus tentang metode perawatan kehamilan tradisional Indonesia, seperti pentingnya istirahat dan metode perawatan pasca melahirkan. Pada saat yang sama, kami juga mempersiapkan metode persalinan modern Australia. Menerima semua hal baik dari kedua budaya adalah cara kami. Anak kami lahir, dan kami memberinya dua nama Indonesia, Kirana, dan nama Australia, Emily. Emily Kirana mewarisi semua ciri kami berdua. Bayi cantik dengan mata teduh Bagus dan rambut pirangku. Kalau Emily sudah besar, kita harus mengajarinya kedua bahasa, ya, kataku kepada Bagus yang sedang menggendong anak kami. Bagus mengangguk. Tentu saja. Kalau bisa berbicara bahasa Indonesia dan Inggris, masa depannya akan lebih banyak kesempatan. Saat Emily berusia 1 tahun, kami memulai tantangan besar dalam bisnis kami, yaitu mendirikan perusahaan perdagangan kami sendiri yang menghubungkan Australia dan Indonesia. Perusahaan bernama Bridge Trading ini bergerak di bidang ekspor wool dan produk pertanian Australia ke Indonesia, serta impor produk teknologi dan kosmetik Indonesia ke Australia. Kita bisa menerapkan perbedaan budaya yang kita alami secara langsung ke dalam bisnis. Itu akan menjadi kekuatan kita, kata Bagus sambil menyusun rencana bisnis. Saya setuju, benar. Karena kita memahami dan mencintai kedua negara, kita bisa menjadi jembatan yang lebih efektif. Bridge Trading tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemahaman budaya kami, kemampuan bahasa kami, dan cinta kami yang mendalam terhadap kedua negara menjadi kekuatan besar dalam bisnis. Terutama proyek memperkenalkan kerajinan tangan tradisional Indonesia yang indah ke Australia, dan mempromosikan produk pertanian organik Australia ke Indonesia meraih sukses besar. Emily tumbuh besar dengan bolak-balik antara Indonesia dan Australia, merasakan kedua budaya. Dia belajar bahasa Indonesia dari nenek dan kakeknya di Indonesia, dan berlari-larian di peternakan domba bersama nenek dan kakeknya di Australia. Dia tumbuh menjadi anak yang menyukai acar dan Vegemite, perpaduan harmonis dari dua budaya. Ibu, kalau sudah besar nanti, aku juga ingin bekerja menghubungkan dua negara seperti ibu dan ayah, kata Emily suatu hari. Saya terharu dan mengelus kepala putri saya. Tentu saja, Emily. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kisah keluarga kami perlahan-lahan dikenal banyak orang. Kegiatan kami yang membantu pertukaran budaya antara Australia dan Indonesia menarik perhatian media di kedua negara. Terutama proyek desain busana modern yang menggunakan wool Australia dengan teknik batik Indonesia menjadi topik hangat. Kisah Ria dan Bagus adalah contoh yang baik tentang bagaimana budaya yang berbeda dapat menyatu dengan indah, kata seorang jurnalis dalam sebuah wawancara.
Saya menjawab dengan rendah hati. Kami hanya berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Dalam proses itu, kami menemukan keindahan dari kedua budaya. Seiring berjalannya waktu, keluarga kami semakin erat, dan bridge trading pun tumbuh dengan sukses. Emily pun sudah mulai bersekolah, tumbuh menjadi anak cerdas yang fasih berbicara dua bahasa. Setiap tahun, kami bergantian mengunjungi Australia dan Indonesia. Di Australia, kami menghabiskan waktu bersama keluarga di peternakan domba, dan di Indonesia, kami menikmati suasana Jakarta yang dinamis. Kedua negara adalah rumah yang tak ternilai bagi kami. Bagus, bertemu denganmu adalah momen terbaik dalam hidupku, kataku suatu sore saat kami berjalan di sepanjang pantai Sydney. Bagus menggenggam erat tanganku. Aku juga, Ria. Saat pertama kali melihatmu di peternakan domba Australia, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah. Kisah kami dimulai dari pertemuan seorang wanita dari peternakan domba dan seorang pemuda dari Indonesia, tetapi sekarang telah menjadi jembatan yang menghubungkan dua budaya. Kisah cinta yang kami bangun dengan saling memahami dan menghormati latar belakang yang berbeda adalah bukti betapa indahnya ikatan hati yang tulus melampaui perbedaan budaya. Budaya yang berbeda bukan berarti jauh. Justru, itu menjadi kesempatan untuk saling memahami lebih dalam. Seperti yang saya katakan dalam sebuah seminar, kisah kami adalah bukti kecil bahwa melalui perbedaan, kita bisa menemukan keindahan yang lebih besar. Dan mungkin, Anda semua suatu saat akan mengalami pertemuan istimewa yang mengubah hidup di tempat yang tak terduga, seperti kisah saya. Kemana pertemuan itu akan membawa Anda? Tidak ada yang bisa memprediksi, yang penting adalah apakah Anda siap menerimanya dengan hati yang terbuka, seperti saya.